Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Waalaikumsalam. teman-teman semua pemirsa, kembali lagi bersama kami berdua di channel Bung Lubis 212 dan channel Teguh Iqbal Johad bersama kita orang berdua. Selamat apa ini Bang? Selamat malam atau selamat pagi nih jam segini? Selamat pagi aja. Iya, soalnya kalau di live kita yang sekarang ini sudah jam 12 kalau tidak salah ya. Sudah jam 12 kurang 1 menit malam ya. Jadi selamat pagi. Di uploadnya ke YouTube ini mungkin besok. Ya Ya, udah selamat selamat pagi. ya. Selamat sejahtera Selamat apa? aja. Selamat Selamat sejahtera. sejahtera. Siap, selamat pagi untuk semua teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, sahabatku, saudaraku Bang TIJ, apa kabar? Alhamdulillah, bi khair. Alhamdulillah. Jangan Dengan lupa tetap santuy. Gimana Bang? Bung Lubis apa kabar? Bekhair, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ngopi, minum. Siap. Ini gimana? Bahas apa kita ini? Bung TIJ. Bebas. Kan antum yang live. Antum yang live. Anda masuk. Ya, Ya, kirain ada hal penting yang mau dibahas. Ya udah kita saling bahas aja lah. Yang penting bahas. sebenarnya Yang penting banyak bahasa yang mau dibahas, makanya saya live supaya Bang TIJ masuk, kemudian saya persilahkan gitu. Oh, Jadi ini lagi. mempersilahkan tamu masuk rumah, kemudian kita ngobrol-ngobrol. Oke, baik, baik, baik. Ini kita bahas yang lagi rame aja, Pak. Apa itu Bang? Masalah santet itu Masih seru tuh. seputar santet menyantet? Oke, Eh, kita mainkan. Ludruk-ludrukan iya. yang Ini dikemas kan, dengan santet. iya, Ya ini gimana? sudah membooming di Indonesia dan juga sudah menjamur Ya. praktik-praktik dukunan. Walaupun di dalam pertunjukan-pertunjukan di sosial media itu judulnya memberantas dukun santet. Tetapi secara tidak langsung, kalau pandangan saya ini ya, Mm-mm. itu memang mempromosikan santet. Secara tidak langsung Budidaya. menunjukkan ilmu santet itu kuat sekali, hebat sekali. Bahkan solawat dan ayat yang dibacakan oleh para doboler bisa tumbang juga, kan gitu. Ya. Oke. Sebenarnya ini bukan permasalahan baru, Bang. Ini sudah jadi sarapan kita tiap hari ini. Iya, benar. Ya, makanya kita Jadi bahas ini. iya, Amalan. terkait itu saya Ya. sih yang pertama merujuk ke fatwa MUI karena hukum agama bagi kita di atas segalanya kan. Benar. Saya ingat sekali itu yang dikutip oleh Ustadz siapa ya? Fahmi Salim. Fahmi Salim MA ketika dia kutip itu fatwa MUI hasil Munas ke-7 tahun 2005, santet itu bagian dari perdukunan. Mempublikasikan santet berarti termasuk melanggar fatwa MUI. Itu titik paling utama saya pegang, Bang. Meskipun di situ judulnya lawan dukun santet. Tidak seperti itu misal. Misal judulnya tidak lawan dukun santet gitu kan. Tapi kan kata beliau santet itu bagian dari perdukunan. Kan ada di videonya itu di TV One. Nah, santet merupakan bagian dari perdukunan dan mempublikasikan hal tersebut berarti mempublikasikan sesuatu yang haram. Itu poin pertama itu Bang. Menurut Abang gimana? Ya, kalau menurut saya sih sesuatu yang sudah dipatwakan oleh ulama tentu punya dasar-dasar kenapa itu harus dikeluarkan fatwa kan. Jadi tujuannya Oke. pasti untuk kebaikan, untuk kemaslahatan Ya, umat. ya. Cuma di sisi lain saya juga punya pandangan Hmm. tentang masalah perdukunan yang dipublikasi oleh orang-orang ini ya, teman-teman dan saudara-saudara kita yang sakti itu. Ya mungkin Uh-uh. bagi sebagian orang yang halu akan gampang untuk terpedaya dengan konsep-konsep yang mereka tawarkan di channel-channel YouTube mereka atau di Mm-mm. Facebook atau di sosial media lainnya. Nah, bagi saya santet itu bukan sesuatu yang menakutkan Ya, dan tidak separah seperti apa yang dipertunjukkan oleh
mereka itu. Sehingga Betul. ini akan menimbulkan keresahan, akan menimbulkan pandangan-pandangan yang berbeda dari masyarakat. Karena kita tahu bahwa yang mengkonsumsi pertunjukan-pertunjukan seperti itu dari berbagai kalangan ya, berbagai lapisan masyarakat. Gitu. Jadi tidak semuanya dengan serta-merta dengan pertunjukan itu bisa mendapatkan sesuatu yang positif. Bahkan saya melihat banyak mudaratnya, banyak hal yang negatif. Sangat banyak. Iya. Kalau tidak banyak, maka tidak akan ada fatwa MUI. Begitu, Bang? Iya, benar. Kemudian, saya juga sudah lama sebenarnya melihat hal-hal yang seperti ini tidak hanya di sosial media, tetapi dalam kehidupan sosial kita. Di mana ada perbincangan-perbincangan di kalangan masyarakat, sehingga santet itu seolah-olah sesuatu yang wow. Orang yang bisa melakukan pengobatan santet, baik berupa dukun atau ustadz-ustadz ruqyah, dianggap sangat luar biasa. Bahkan pandangan malah orang ini lebih hebat daripada nabi, kan begitu. Iya. Secara tidak langsung yang kita lihat, orang ini wow, luar biasa. Nabi aja nggak kayak gitu, nggak ada. Gue seperti ini. 2 bal. Dan ada sisi buruk yang paling berbahaya sekali yang saya lihat dari pertunjukan seperti ini di sosial media, di mana ketika pengobatan ketika ada pengobatan, di situ ada mediumisasi atau menggunakan mediator untuk dimasukkan dukun santet, roh dukun santet, sukma dukun santet, atau jin yang datang ke tempat pasien. Dan di situ menimbulkan fitnah. Di situ menimbulkan fitnah. Sekalipun itu beneran kerasukan ya, ini kita berbicara beneran kerasukan atau yang hanya settingan, itu sama-sama berbahaya. Masa orang omongan dari setan didengar? Kan begitu, kalau memang dia kerasukan. Kamu disantet sama istri muda, kamu disantet sama lakimu, kamu sama ponaanmu, sama tetanggamu, itu na'udzubillah min dzalik. Itu fitnah. Walaupun dia katakan tidak semua yang mereka sampaikan itu benar. Kan ada yang ngatain seperti itu, namanya Mas Idris. Inisialnya. Iya, kalau misalnya saudara kita yang berinisial Idris itu mempertontonkan hal yang seperti itu. Kalau memang kita tidak boleh mendengarnya, kalau kita tidak boleh mendengarnya, tidak boleh mempercayainya, kenapa harus dipublish? Kenapa dilakukan? Kan demi konten. Ini santai ya Bang ya. Saya sambil ngakak nggak boleh? Apa boleh? Terserah, ini kan rumahnya. Oke. Oh iya, lupa. Jadi kalau saya ya, lanjut. Meskipun abang gak nanya tanggapan saya. Terkait hal tersebut, jelas mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Makanya Majelis Ulama Indonesia kita memfatwakan itu sesuatu yang haram. Itu poin utamanya. Kemudian poin keduanya, harusnya dari fatwa tersebut, umat ini paham gitu. Kalau sudah MUI mengeluarkan fatwa, berarti itu bukan kepentingan konten. Karena MUI bukan YouTuber. Harusnya seperti itu. Tapi kan ini Gus, ini ulama, ini kiai, ini ustadz. Di atas mereka ada lembaga yang resmi, yakni MUI. Ini buat penonton. Kemudian poin berikutnya yang saya ingin bukan tambahkan sih. Maksudnya ulasan dari saya yang abang sampaikan tadi terkait mediumisasi ya. Iya, mediumisasi. Ya terlepas dari settingan atau aslinya, kalau itu saya tetap berpegang kepada pendapat yang mengatakan haram. Karena pertama yang abang katakan tadi, alasan yang abang sampaikan tadi, dia mengatakan tidak semua informasi yang disampaikan oleh jin ini adalah benar. Ada benarnya, ada enggaknya, kata dia gitu. Kalau tidak semua benar, ngapain dilakukan? Itu satu. Kemudian yang lebih fatal lagi, karena jelas-jelas dalam Al-Quranul Karim, innahu lakum aduwwum mubin. Mereka itu musuh yang nyata bagimu. Begitu kan? Nah, itu kan udah jelas bukan fatwa MUI tapi ayat Al-Qur'an.
berapa kalimat di Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Innahu lakum aduwwum mubin, innahu lakum aduwwum mubin, innahu lakum aduwwum mubin. Kata Al-Quran, musuh yang nyata. Begitu. Tapi masih aja dilakukan. Jadi sebenarnya mereka ini siapa, Bang? Gus atau apa ini yang melakukannya? Ya, kira-kira kalau kita lihat dari kutipan yang antum katakan barusan, yang antum bacakan dalil barusan, ya musuh yang nyata bagimu. Bagi kita-kita yang Kemudian masih mereka melakukannya, berarti mereka ini siapa? Ulama? musuh yang nyata. Oh, musuh yang nyata. Berarti mereka bagian dari musuh yang nyata itu. Oke, Ya, itu. berarti mereka CS-nya. Begitu Ya. kira-kira. Oke, ketemu satu titik. Kan di sini nanti timbulnya pertanyaan-pertanyaan yang memang dobol dan konyol. Contohnya? MUI itu subscribernya berapa? Nah, itulah golongan-golongan manusia demi konten. Kalau hitung-hitungan kebenaran itu diukur dari jumlah pengikut, jumlah subscriber. Itu yang sering kita sampaikan, seandainya Fir'aun atau Abu Lahab hidup di zaman sekarang, mungkin subscriber mereka lebih banyak. Oh ya pasti. Karena di zamannya Fir'aun paling banyak, lebih banyak subscriber dari Nabi Musa. Itu. Benar, Abu Jahal juga lebih banyak subscriber dia daripada Rasulullah. Kita tahu perang Badar cuma 313 orang, lawannya ribuan. Gitu. Ya. Kalau sekarang istilahnya follower lah. Iya, Ngikut. follower, subscriber. Jadi, Tapi ngomong-ngomong, abang gak takut cantik ini? saya justru udah beberapa konten saya buat menantang seluruh praktisi santet yang ada di Indonesia. Bukan cuma yang di YouTube, yang di luar YouTube juga nggak apa-apa kalau mau nimbrung. Iya. Ya kan? Tadi saya membuat semacam sayembara, siapapun, termasuk salah satu YouTuber yang sering nyantet teman-temannya di Ome TV ya. Antum tahu nggak aplikasi itu? Oh, yang dia katakan santet online. Nah, santet online itu saya membuka peluang untuk dia menyantet saya secara online. Kalau sempat dia menang, saya akan mempertaruhkan akun YouTube saya untuk beliau. Saya hibahkan untuk beliau dengan ikhlas. Saya boleh ikut nggak Bang sembara itu? Boleh, tapi harus dites dulu sama TIJ sekarang. Gimana? Saya mau nanya, percaya nggak santet itu? Percaya Secara kalau itu online. double? Enggak, kalau secara online sekarang saya santet, antum itu percaya nggak? Kalau saya bisa. Enggak. Apa yang saya percaya? Berarti sama, saya juga nggak percaya. Tapi saya akan uji juga. Uji juga. Antum punya cincin nggak di tangan? Punya apa? Cincin. Biasanya Cincin. punya, cuma sekarang nggak pakai. Coba diambil. Cincinnya sebentar ya. Ya. Aduh, cincinnya bebas ini. Bebas. Mau yang berkhadam, mau nggak punya khadam, nggak apa-apa. Enggak, cincinnya sama tapi beda soalnya. Nggak apa-apa, salah satu aja. Yang nyaman. Dua-duanya nggak boleh? Mm-mm. Sama-sama nyaman, dicari yang berbeda. Satu aja. Oh, satu aja. Saya pikir Mas Nawazullah Tawarwa. Ya. Lanjut. Oke. Udah. Jadi antum ceritanya nggak percaya kan? Kalau saya bisa Sangkut mengambil menaruh cincin antum itu di atas telapak tangan. Percaya nggak dari jarak jauh? Nggak percaya? Nggak percaya. Di atas telapak tangan siapa dulu? Di atas telapak tangan antum lah, bukan di atas telapak tangan saya. Oke, buktikan. Buktikan udah. Untuk orang yang akan saya santet, lihat kepada saya. Udah? Intinya Anda tidak percaya dengan santet itu ya? Iya. Tidak percaya. Tidak percaya. Kalau misalnya cincinnya nanti saya suruh taruh di atas telapak tangan dan ditutup dengan peci atau dengan benda apapun, Anda bisa mengambilnya tanpa harus memindahkan peci itu. Percaya tidak? Bisa mengambil ini ketika taruh di sini tanpa harus memindahkan peci, cincin, bukan peci. Maksudnya gini, Nah. ketika nanti cincinnya ditaruh di sini, kemudian ditutup dengan peci, Anda percaya nggak? Kalau saya mengambil cincin itu tanpa harus memindahkan peci Anda. Tanpa abang menyentuh peci saya? Percaya, pakai trik? Enggak pakai trik. Enggak, ini pakai santet. Pakai kekuatan gaib.
Tidak percaya. Tidak percaya. Ya udah, Ya. coba cincinnya di atas telapak tangan. Kalau saya tidak mau, Bang? Itu nggak akan berjalan nanti sihirnya. Coba ikuti dulu. Oke. Saya taruh di tangan kiri ya. Ini, Ah, ya. ini ya. Kemudian saya tutup pakai Ditunjukkan pakai ke ini. kamera. Jangan ditutup dulu, tunggu apa-apa. Oke. Berarti saya sudah berhasil mensugesti Anda. Tadi Iya, saya katakan, seperti itu. cincin Anda bisa saya arahkan ke telapak tangan Anda. Iya, makanya saya bilang tadi kalau saya nggak mau gimana? Sebenarnya kan saya sudah menjawab bahwa kalau Anda Iya. tidak mau, berarti tidak akan kejadian. Iya, seperti itulah Artinya contoh apa? orang yang terbodohi. Ya, itu artinya apa? Semua dipengaruhi oleh sugesti. Iya. Karena ada keyakinan dari kita, sehingga kita gampang terkena oleh santet tersebut. Santet. Sebenarnya mereka sendiri yang mengundang santet. Mm-mm. Gitu. Mereka Saya sendiri udah yang paham. Saya sedikit Bang, saya udah paham teori itu, makanya saya nggak takut santet. Yang kedua, saya udah tahu apa yang terjadi apabila saya lakukan, saya akan tersugesti. Makanya tadi saya jawab begini, kalau saya nggak mau gimana? Kan gitu. Di situ sebenarnya jurus paling utama, begitu loh. Dan kita di belakang layar nggak ada kesepakatan ini. Nggak ada kesepakatan, cuman saya tahu permainan tersebut mayoritas sugesti. Gitu. Iya. Jadi, Anda, siapa saja pun Anda bisa terkena santet kalau Anda yakin sama itu santet. Tidak ada pun yang menyantet Anda akan terkena santet dari diri Anda sendiri. Kenapa? Dengan keyakinan yang salah. Kalau saya, ini Bang, kalau hasil riset saya ya belakangan ini, saya menemukan begini, dari sini juga Mas ya. Dalam dunia sugesti atau dalam dunia hipnosis ya, ada satu kata, satu perkataan yang luar biasa bagi saya. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Betul nggak itu, Bang? Iya, setuju. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Dan kalau dikaitkan, saya suka mengaitkan segala sesuatu yang menurut saya itu benar dengan agama, gitu. Pasti ada dari agama yang mendasar sehingga muncul perkataan tersebut. Dia tidak lahir sendirinya, gitu. Sehingga orang-orang yang meneliti mempunyai kesimpulan seperti itu pasti ada dasar dari agama terlebih dahulu. Kalau menurut saya, ada satu hadis qudsi yang Allah katakan, saya tergantung kepada sangkaan hamba. Kan ada seperti itu. Iya. Kalau hambaku berprasangka buruk kepadaku, ya udah itu. Kan secara tidak langsung seperti itu. Makanya kita dilarang untuk bersangka buruk kepada Allah. Misalnya, lagi nyetir mobil atau lagi mengendarai motor, tiba-tiba ada kucing lewat, direm dadakan, gitu. Direm dadakan nggak jadi ketabrak, kucing selamat. Nah, dia langsung feeling buruk. Ini pertanda buruk apa ini? Gitu. Dia langsung mikirnya, dia kan udah sangka buruk sama Allah. Benar. Akhirnya, sesuatu yang dia khawatirkan buruk itu terjadi. Karena itu permintaan dia. Dia sudah meyakini kalau ada kucing lewat ketika dia mengendarai kendaraan, maka itu pertanda buruk. Begitu. Nah, kalau kita bahas dalam dunia hipnotis, ya dia tersugesti oleh keadaan gitu. Nah, menurut saya seperti itu, Bang. Itulah yang dikemas oleh para ludrukers, ya. Dikemas oleh para doboler dengan kemasan baru, gitu. Sebenarnya itu juga, cuma dibuat dengan jubah baru, merek baru, bungkus baru, gambar yang berbeda. Disebutlah santet, disebutlah ilmu ini, ilmu itu, bla bla dan segala macam. Sebenarnya kalau menurut saya kembali ke situ, Bang. Ya, dan para pengobat dari santet itu sendiri juga punya kepentingan di situ. Demi konten. Yang satu sisi, ya bukan cuma demi konten, demi uang juga. Artinya uang, Bang. Konten, uang yang di luar konten. Iya, uang dari AdSense dan uang dari pasien. Dia bisa mengobati katanya, kemudian bisa menjual anti dan segala macam, termasuk paku anti santet ini itu segala macam. Nah. Jadi begini, Bang. Saya punya satu kisah nyata sedikit ya. Terkait hal tersebut. Kan ada kadang orang, ini mohon maaf cincinnya jadi dua. Ya. Karena kadang ada orang mengatakan begini, tapi kan ada yang sembuh. Gitu. Tapi kan ada yang sembuh. Kalau saya katakan, pertama selain nasib-nasiban, yang kedua sembuh karena sugesti. Kenapa? Si pasien tersebut terlanjur berkeyakinan yang salah. Saya pernah mengalami hal ini di Malang, Bang. Saya jujur aja, di Malang.
ada salah satu saya punya teman, dia keyakinan dia condong banget ke hal mistis, gitu. Jadi manakala keyakinan kita condong banget, atau condong sangat, atau sangat condong ke hal seperti itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu akan kita kaitkan dengan mistis. Dan tidak ada obatnya, kecuali keyakinannya itu. Nah, saya lihat ini orang agak condong, sangat condong ke hal mistis. Sehingga pada suatu ketika, dia mengalami sakit kepala. Sakit kepala sebelah, kayak migrain gitu. Kemudian dia ngomong, waktu itu saya ada beberapa hari jadwal di Malang. Dia ngomong kepada saya, Ustaz, ini saya sakit kepala, tolong disyariatin dong, gitu. Didoain gitu kan. Doa apa? Tinggal sholat, doa sendiri, saya bilang gitu. Enggak nih, lain sakit kepalanya, dari tadi sakit banget, katanya gitu. Ya udah, Mas tinggal istirahat, minum air putih atau beli obat ke apotik, dokter istirahat, insya Allah sembuh. Saya bilang gitu. Oh ya udah katanya. Hari itu dia istirahat. Menjelang siang. Habis siang, habis zuhur, dia masih seperti itu, bahkan katanya makin sakit, belum sembuh, gitu. Saya sebenarnya mau ngetes untuk membuktikan keyakinan dia tersebut. Nah, dia masih menyatakan sakit, masih sakit gitu. Di situ saya lihat dia sudah sangat condong ke dunia mistis dan tidak ada obatnya selain keyakinan dia itu. Jadi di situ saya turut permainan dia. Oh ya udah, Mas nama lengkapnya siapa? Disebutkan nama lengkapnya. Bin siapa? Bin ini. Oke, ambilkan air. Saya nggak ada ngapa-ngapain. Pegang itu air, bentar. Ya udah diminum. Saya bilang gitu. Baca Bismillah, kemudian minum. Sore ya dia sembuh. Gitu. Dari situ saya ambil kesimpulan, yang dia inginkan seperti itu. Kalau tidak seperti itu, mau 100 jarum suntik pun masuk, gak sembuh. Karena penyakit itu muncul dari dia. Manakala berkeyakinan, manakala Anda, wahai teman-temanku, sahabat-sahabatku, berkeyakinan yang salah terhadap hal tersebut, ataupun tersugesti oleh permainan mereka di media, secara tidak langsung Anda sudah berkeyakinan yang salah, meyakini kekuatan santet itu, meyakini kekuatan ini, itu, segala macam. Jadi hal apapun yang terjadi dalam diri Anda, akan Anda kaitkan dengan hal tersebut. Dan tidak ada obatnya kecuali itu, gitu. Mau dibawa, mau di USG segala macam, mau di ronsen segala macam, ke rumah sakit luar negeri sekalipun, insya Allah nggak akan sembuh. Karena dia tidak menginginkan itu. Yang dia inginkan adalah dibacain bla 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 bah, gitu. Udah. Jadi diapain pun insya Allah dengan sarana seperti itu dia sembuh. Kenapa? Karena sudah terlanjur berkeyakinan yang salah. Dalam bahasa lain kita sebut tadi, dia sudah terlanjur tersugesti gitu. Dibahasakanlah itu santet dan sebagainya. Begitu kira-kira Bang. Gimana? Ya, Masuk apa enggak? Ngomong lagi ya. Uh, Jadi dalam hal ini ketika seseorang yakin bahwa dia sakit terkena santet, maka dia juga akan sembuh dengan yakin bahwa dia sembuh dengan pengobatan yang seperti itu, yang menjurus ke seperti itu. iya. Kemudian hal ini perlu saya garis bawahi, pengaruh daripada sihir atau gangguan-gangguan jin, ya, itu memang ada. Itu kita tidak memungkiri. Ya. Tapi kebanyakan pengaruh santet yang terjadi hari ini, orang yang terkena sihir hari ini adalah dari sugesti. Dirinya. Iya, dari dirinya sendiri. Ya, kemudian sekarang ada orang yang sakit, misalnya periksa ke dokter, kata dokter tidak sakit. Dia tidak punya gangguan apa-apa. Ya karena memang punya penyakit medis. Dari pikiran dia tadi, dia berpikir itu dia disantet, sakit perut, disantet, ini itu segala macam. Karena ada yang ada di pikiran dia itu tentu tidak akan nampak di USG nanti. Iya, tidak dilihat oleh medis. Penyakit dari kita itu sumbernya ada dua. Kalau tidak dari perut, ya dari pikiran. Orang yang punya banyak masalah stres itu akan menyebabkan sakit. Orang yang tidak menjaga pola makannya juga akan menyebabkan sakit. Kan seperti itu. Kemudian, sarana yang dilakukan oleh para dukun santet ini di zaman sekarang, itu memang serangan-serangan bukan gaib ya. Misalnya menaruh racun di dalam minuman. Menaruh semacam ramuan khusus untuk membuat gatal-gatal misalnya di sendal. Ketika kita pakai sendal itu, kita menyebabkan gatal-gatal yang luar biasa. Kemudian kita bisa batuk darah karena masukkan serbuk tertentu ke dalam minuman kita. Itu kan racun secara nyata, artinya bukan permainan-permainan.
Heeh. Ya. Jadi sekarang itu yang sulit dibedakan oleh masyarakat kita gitu. Ya. Kemudian ada ular tiba-tiba di dalam rumah, ada kalajengking. Bisa jadi itu saja dibuat trouble atau dibuat kecelakaan, misalnya dipatuk ular, ularnya dikiriman santet dan segala macam. Padahal itu ada orang-orang khusus dari dukun tersebut yang dikirim ke rumah itu untuk menaruh barang-barang seperti itu. Ini Contoh untuk ada menanamkan sugesti. iya, untuk meyakinkan sugesti tadi. Kemudian ada Ya. yang meletakkan buhul ya, buhul. Benda-benda mistis begitu, benda-benda Ya, mistis. Kain putih yang dilabeli kain kafan gitu. ya, kemudian begitu dilihat, wah ternyata benar ada yang Ya. jahilin aku. Sehingga dia semakin parah sakitnya. Berdasarkan Sebenarnya keyakinan kalau kata pertama. saya itu untuk menggiring gitu, menggiring supaya dia lebih masuk ke sugesti tersebut gitu. Dia menemukan bungkusan kain putih isinya nanti ada paku, ada rambut, ada macam-macam gitu. Otomatis dia Ya, semakin takut. jadi kalau kami di sini menyebutnya sebagai dalil yang menguatkan tentang apa yang dia pikirkan tadi. Tentang bahwa dia terkena santet tadi. Itu sebagai dalilnya, sebagai Ya. buktinya. Sehingga dia semakin Iya. ketakutan. Iya. Dia tumbang. Karena ini sudah full di kepala dia. Jadi stroke lah, jadi apa. Makanya saya tadi membuka kesempatan untuk praktisi-praktisi yang memang ahli santet. Saya persilahkan. Mungkin yang saya katakan atau yang kita bicarakan ini salah. Jadi sekalian aja untuk pembuktian. Iya, Kalau ke makanya rumah tadi saya lihat hal tersebut abang lakukan di YouTube. Makanya saya tanya barusan, saya boleh ikut sayembara nggak? Sayembara pengen disantet. silahkan. Wahai para ahli santet, silahkan santet saya. Begitu. Mungkin tidak tahu namanya, tolong disebutkan namanya. Nama Ustaz. lengkap saya Muhammad Iqmal Lubis. Ini wajah saya, silahkan di screenshot. Disantet dengan media apapun. Mau dengan jenglot, mau dengan pocong, mau dengan setan belek sekalipun. Nggak apa-apa, silahkan. Kalau Anda betul bisa santet online, itu. Nggak bisa seperti itu, harus begini. Oh, harus begini. Kopet. Dobol santet, dobol. Oke. Jadi ini sangat membawa dampak buruk di masyarakat kita dengan perilaku yang kita sayangkan ini ya, orang yang mengaku ustadz, yang mengaku Gus ya. Ini sangat disayangkan ketika mereka menebar berita-berita seperti ini sehingga menimbulkan kegelisahan di kalangan umat ya kan, terutama untuk saudara-saudara kita yang seiman dan seagama dengan kita. Ini menimbulkan ketakutan, menghadirkan sugesti-sugesti tentang bahaya-bahaya yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, tapi ini saya coba kembali review ke belakang ya Bang. Terkait santet online yang mau Abang mainkan tadi, seandainya dilanjut saya boleh nggak kasih perlawanan? Maksudnya? Tadi kan ini cincin ya, ditaruh di sini. Katanya tadi Abang bisa mengambil ini tanpa menyentuh penutupnya. Misal saya kasih peci penutupnya atau ini, bisa kita lanjut? Itu nggak akan saya lanjutkan karena saya posisinya berjauhan dengan antum. Kalau seandainya kita berdekatan, mungkin itu sangat cocok karena triknya hanya bisa dilakukan ketika berhadap-hadapan, ketika bertabayun. Ya, jadi bertabayun juga saya nggak mempan disantet Bang. Bukan masalah mempan disantet, mempan dikibulin itu kan ngibul trik. Iya, media ini saya udah tahu. Nanti endingnya akan dilakukan seperti ini, kemudian Abang lihat aja nggak di situ lagi, gitu kan? Maka otomatis saya akan mengangkat. Ketika Abang lakukan seperti itu, lihat aja sendiri, saya nggak bakal mau. Gitu. Makanya saya berani sayembara santet. Hei ahli santet, santet saya. Begini ya Bang, apa begini? Kalau ini mah Udin. Udin. Ya. Jadi sekarang begitu teman-teman. Ya. Sekarang gini, saya tanya sama antum. Antum pernah nggak kecucuk sama duri? Pernah. Kalau nggak dikeluarin, itu infeksi nggak? Infeksi. Bagaimana dengan paku yang ada di dalam perut? Bagaimana dengan beling yang ada di dalam perut? Iya. Harusnya lebih infeksi. Jadi gini, barang-barang gaib itu berbeda dengan barang-barang yang wujud. Dia beda. Ya. Jadi nggak bisa disamakan.
Kalau ada orang yang menyamakan benda gaib dengan benda yang wujud, itu keilmuan dia tentang hal mistis itu harus belajar dulu sama kita. Misalnya keris dari gaib, dari alam gaib ditarik misalnya kan dalam bentuk gaib, kemudian diwujudkan. Itu dobol. Ular gaib diwujudkan jadi keris. Itu bohong. Ya, karena apa gunanya Allah ciptakan alam gaib? Iya, itu bohong. Karena kenapa? Antara gaib dengan yang wujud seperti kita ini, dia ada gerbangnya, berpisah. Iya. Dia Tapi modusnya mereka ini licik, Bang. Ini saya mau bongkar, boleh nggak? Boleh. Modusnya mereka itu biasanya ketika sudah terbongkar, mereka akan kaitkan dengan hal goib. Oh, kamu tidak percaya dengan goib. Keimanan kamu gimana? Kan gitu. Nah, di sini orang banyak yang dijajah keyakinannya. Trik mereka seperti itu. Ketika kita sangkal ilmu hikmah mereka, ilmu karomah mereka, ilmu laduni mereka, kita akan dibenturkan dengan agama. Kita akan dibenturkan dengan agama. Padahal, tidak percaya dengan dobol mereka itu adalah sebuah kewajiban, haram hukumnya percaya dengan mereka, dan itu tidak mengingkari yang goib. Karena mereka bukan simbol kegoiban yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Yang dinamakan goib di situ banyak, bukan cuma santet mereka, dan bukan seperti itu, bahkan tidak termasuk santet mereka. Begitu. Nah, ini makanya, untuk silakan. Makanya saya sering mengatakan bahwa membodohi orang atau menipu orang dengan mengatasnamakan gaib merupakan hal yang sangat mudah sekali. Ketika kita sudah menemui kebuntuan, maka kita akan berdalih bahwa itu gaib. Iya. Dan mereka paling fatal. Sebentar, saya belum putus. Siap. Supaya Pak Boler nanti nggak salah paham ya kan? Iya. Seperti gini, kalau misalnya kalian tidak percaya, ini main sugesti lagi. Perut kalian akan buncit, akan meledak nanti. Orang pada ketakutan. Jadi terpaksa harus percaya. Kemudian yang paling fatal lagi, ketika orang-orang ini sudah membohongi seperti itu, kemudian menakut-nakuti kita dengan sisi agama ya. Sisi agama. Bahkan yang paling fatal yang mereka sebutkan itu adalah ketika kamu memaksakan diri untuk meyakini hal yang gaib ini dengan menggunakan logika, kamu salah. Itu fatal. Kenapa? Karena agama kita separuhnya juga gaib. Bahkan malaikat itu kan gaib. Bahkan Allah sendiri maha gaib. Gaib dihubungkan, tidak boleh dihubungkan dengan logika, itu gila namanya, itu salah. Kenapa? Karena hal yang gaib pun identik dengan logika. Ilmu logika dan logika ilmu. Agama, ajaran kita itu adalah ajaran yang logika. Artinya diterima oleh akal sehat. Kalau misalnya ajaran kita tidak bisa dilogikakan, itu fatal ceritanya. Itu bukan agama. Itu udah salah besar. Iya. Iya, mereka itulah perdukunan ini. Kalau salah-salah dicerna, kita lari daripada akidah. Jelas. Makanya dihukumnya haram oleh ulama. Dan saya udah selesai, Bang. Selesai. Dan saya ingin lanjut sedikit yang tadi. Ketika mereka udah mulai ketahuan, maka ingat, teman-teman ya, pasti Anda akan dibenturkan dengan agama. Contohnya kayak yang tadi, kayak yang goib. Bukankah di Al-Quran itu dikatakan goib berapa kali katanya? Bahkan di surah Al-Baqarah, di awal pembukaan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Bil ghaibi, iman kepada yang goib. Gitu. Nah, mereka hubungkan dengan keimanan kita. Sehingga masuk akal atau tidak, kita harus percaya. Daripada kita bertentangan dengan ayat Quran tadi. Nah, itu trik mereka. Yang kedua, apabila telah terbongkar secara nyata kebangsatannya, kalau kata saya kebodatannya itu, maka mereka akan melakukan hal goib yang lebih konyol. Contohnya yang seperti yang dilakukan oleh Idris CS. Ketika peluru yang meledak ketahuan, apa kata dia? Itu tembakan santet gaib. Begitu. Itu tembakan santet gaib. Untung saja sahabat saya TIJ membongkar peluru gaibnya sudah ditemukan ini. Kalau tidak mereka bisa jadi membuat seperti itu. Itu trik mereka. Dan saya percaya sampai saat ini abang masih memegang peluru gaibnya. Saya pengen lihat, Bang. Saya simpan sebagai bukti. Dan begitu juga yang dimainkan oleh itu dia. Seperti itu trik mereka. Nah, itu. Teman-teman nggak ada yang lihat, saya bisa lihat. Bisa lihat dobolnya gitu. Jadi yang aneh gini. Kemarin katanya ditembak. Ya kan?
Ini untuk yang Mm-mm. inisial Idris itu kan, Bos Idris, Mm-mm. kan Mm-mm. ditembak. Kemudian ditembak oleh orang yang tidak dikenal Ya, dengan sniper. mengendarai mobil silver. Kemudian Mm-mm. thumbnail dia ada gambar senapan di situ, ya Ya, kan? Kemudian thumbnailnya sudah mm-mm. diubah, kemudian videonya juga Diganti. sudah Ya, sekarang. biasa kebiasaan lama. Ya, Kemudian klarifikasinya bahwa itu serangan gaib. ya, Nah, santet serangan gaib 2021. itu lukanya ternyata luka gaib. Yang jadi Ya, pertanyaan TJ, luka gaib kok darahnya nggak gaib? iya, itu dia Itu dobolnya mereka. harusnya luka gaib, darahnya juga gaib. Kalau tidak ada Suara luka kan tembakannya juga gaib harusnya. tembakannya juga gaib. Ini suara Dasar makhluk tembakan. gaib. Jadi itu baru Ada. keren. Ini ceritanya Iya, mereka sebenarnya mereka buat sendiri, bantah sendiri, klarifikasi sendiri, bingung sendiri akhirnya. Ketika berurusan dengan hukum, ternyata tidak ada bekas lukanya. demi konten. Itulah mereka. Kalau saya tidak mengatakan demi konten, Demi demi duit. tong, Demi apa, Bang? demi tongkol. Iya, satu jengkal di atas pusar dan satu jengkal di bawah pusar. Dan itu semua. Nggak bisa dibantah. Ya udah, harimau sudah mulai berbunyi. Kayaknya Ana undur diri Dan dulu. satu lagi, karena Iya. Abang sudah menemukan peluru gaib tersebut, saya ingin sampaikan metode ludruk yang mereka pakai itu. Saya juga telah menemukan keris petir yang asli, yang dimiliki oleh Samsudin. Yang dia itu palsu. Saya sudah memiliki yang asli. Alhamdulillah. Ini saya kasih lihat ke depan Anda semua. Ini barangnya. Ini saya buka dulu ya. Ini keris. Sebentar. Sarungkan lagi. Bentar. Jadi Ini udah saya sarungkan. kalau untuk membuka keris di hadapan teman, adabnya itu ini, kemudian warangkanya, sarungnya yang ditarik, bukan matanya. Kalau Siap. barusan Kalau begitu, mau ngajak perang. Nah, kalau begitu warang- seperti ini. Nah ini, Buka. ini sudah saya pegang. Baru Wow. benar. Saya taruh dulu. Ini luar biasa nih keris petir. Ini keris petir Gus Samsudin yang sebenarnya. Yang di dia itu palsu. Ini asli. Benar. Saya bisa Karena yang merasakan. punya dia itu di toko online banyak. Ini saya simpan dulu. Di toko online banyak, berarti itu bukan asli. Kalau yang punya saya, dicari toko online nggak bakal dapat. Ini nggak Itu dapat. langsung dapat petirnya. Iya. Ini sekarang lagi hujan. Tadi ada petir. Ya udah, Karena simpan. saya gunakan ini. Iya. Tahan dengan apa kekuatannya itu, energinya kuat sekali. Iya. Nah, seperti itulah modus mereka. Ketika ada yang terbongkar, modus itu akan mereka pakai. Oh, itu jenglot ada baterainya. Ternyata makanya nyala. Oh, jenglot palsu. Yang asli seperti ini katanya. Kamu nggak bisa lihat kan, Goib? Nah, itulah trik-trik double. Jadi, wahai teman-temanku, saudara-saudaraku, mari kita gunakan akal sehat kita. Karena kita akan sesuatu yang kita pikirkan itu lebih condong akan terjadi kepada diri kita. Makanya jangan pikirkan santet. Pikirkan aja santet itu adalah double. Ini video ini akan diupload di YouTube atau gimana nih? Iya, Bang. Kan tadi di awal udah pembukaan, Ini Bang. nanti kalau diupload di YouTube untuk sahabat kita yang menggunakan akal sehat atau untuk doubler? Semuanya. Untuk yang menggunakan akal sehat, supaya akal sehatnya lebih cerdas. Untuk yang masih terkontaminasi virus santet double itu, supaya insya Allah pikirannya bisa sehat. Kalau juga tidak sehat, maka saya sarankan Anda kembali ke pengaturan pabrik. Siap. Terima kasih. Saya undur diri dulu karena harimau kupasnya kelaparan. Ya, sudah bunyi. Siap, nih. Bang. Oke, terima kasih atas waktunya, kehadirannya. Ya, siap. Oke. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu tadi pemaparannya ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton.
Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Kita jangan lagi gampang terbawa suges yang mereka kemas dengan santet ilmu ini itu segala macam. Itu semua bullshit, nggak ada. Nggak ada. Apalagi sudah di YouTube kan, maka itu semua hanya kepentingan konten, kepentingan satu jengkal di atas perut dan satu jengkal di bawah perut. Dan itu nyata tidak bisa dibantah. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.